Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan juga semangat. Salam Pramuka. Berjumpa kembali dengan Kak Didin di tiap hari Rabu di kegiatan Pramuka Penggalang SDN Malakajaya 10. Baik, sebelum kita mempelajari materi yang akan kakak sajikan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita membaca janji pramuka atau Trisatya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan sungguh-sungguh satu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Dua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tiga, menepati dasar dharma. Dasar Dharma Pramuka, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai alam serta kasih sayang terhadap sesama manusia, berani berjuang dengan sopan dan kesatria, taat dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil serta gembira, hemat cermat serta bersahaja, disiplin berani serta setia, bertanggung jawab dan amanah, suci dalam pikiran, perkataan serta perbuatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pasukan penggalang. Pasukan penggalang atau populernya juga disebut pasukan galang, yaitu satuan organik dalam gerakan pramuka yang terdiri beberapa anggota maksimum sebanyak 32 orang pramuka penggalang. Dalam satuannya, pramuka penggalang masih dibagi lagi menjadi 4 regu yang masing-masing regu terdiri 6 hingga 8 orang pramuka penggalang ya. Biasanya putra, ingat kemarin ya, putra, regu putra dinamai dengan binatang atau hewan dan penggalang putri dinamai dengan bunga atau tumbuh-tumbuhan. Nah, Dewan Penggalang atau pengertian Dewan Penggalang adalah suatu organisasi yang ada di dalam salah satu tingkat pramuka yang biasanya memiliki anggota yang terdiri dari para pemimpin regu. Nah, di sini ada Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan Penggalang dibentuk dengan tujuan apa? Untuk digunakan sebagai media melatih kepemimpinan untuk menjaga, mempertahankan serta mengawal nama baik kehormatan pasukan. Nah, di sini ada keanggotaan. Yang menjadi anggota Dewan Kehormatan adalah pasukan penggalang terdiri atas para pemimpin regu utama, pemimpin regu, pembina, serta para pembantu pembina penggalang. Yang menjadi kekuatan yang menjadi ketua dan wakil ketua dalam Dewan Kehormatan Penggalang adalah pembina penggalang dan pembantunya, sedangkan sekretaris Dewan Kehormatan adalah salah seorang dari pemimpin regu. Nah, tugas kalian hari ini adik-adik penggalang di Malakajaya 10 adalah membentuk atau membuat regu putra dan putri masing-masing beranggotakan 6, minimum 6 ya, 6 anggota dan atau 8 orang anggota, terdiri dari satu ketuanya, kedua wakil ketua dan sekretaris tentunya. Lanjut, materi penggalang hari ini coba kita mempelajari tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan bagi penderita yang berhenti bernapas. Jika ada seseorang dalam kegiatan pramuka secara tiba-tiba mengalami masalah pernapasan atau sulit bernapas, apapun latar belakangnya, maka harus cepat dilakukan yang namanya dengan napas buatan. Cara yang cukup praktis dan efisien untuk dilakukan menyelamatkan nyawa orang lain itu adalah dengan cara meniupkan napas ke paru-paru korban dengan benar. Caranya bagaimana? Caranya melakukan pertolongan memberikan napas buatan dari mulut ke mulut atau hidung seseorang adalah sebagai berikut nih. 1. Posisikan kepala korban di bawah, terlentang dengan dagu sedikit menongkak ke atas. Kemudian ditarik rahangnya hingga mulut terbuka. Begini nih,
ya. Setelah mulut terbuka agak lebar, kemudian ditempelkan hidung atau mulut ke adik-adik, ke mulut korban rapat-rapat, dan pencet hidungnya atau tutup hidungnya korban dengan pipi. Jika kesulitan dengan cara itu, bisa juga dengan menutup mulut korban rapat-rapat, kemudian penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban, lalu mulai memberikan napas buatan dengan meniupnya. Nah, cara meniup hidung korban bisa adik-adik lakukan dengan cara sebagai berikut. Satu, untuk orang dewasa lakukan secara teratur dengan tiupan kuat sebanyak 12 kali tiupan per menitnya. Dan untuk anak-anak lakukan napas buatan atau meniupnya sebanyak 20 kali per menitnya. P3K bagi korban sengatan listrik. Apa yang akan Anda lakukan jika adik-adik temannya terkena sengatan listrik pada saat kegiatan perkemahan berlangsung? Ingat, jangan panik dan lakukan hal-hal yang berikut ini. Satu, siapkan diri adik-adik dan berdirilah di atas karet, karton, papan, atau karpet dalam keadaan kering. Cari dan pakailah tongkat kering atau papan kering atau ranting untuk menarik atau menyingkirkan kawat yang beraliran listrik yang masih menempel pada tubuh korban. Setelah memastikan kontak aliran listrik tidak ada lagi, segera lakukan napas buatan hingga bantuan medis datang. Nah, di sini ada simulasi tentang P3K ya. Di sini ada tandu, dan insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang pioneering pembuatan tandu. Hal yang seperti ini bukan tidak mungkin ada dalam kegiatan pramuka yang full kegiatan selama sehari-hari atau berhari-hari. Rata-rata kekurangannya berhati-hati serta kondisi tubuh yang mulai melemah adalah salah satu penyebab utamanya. Jika menemukan hal yang demikian, jangan panik, ikutilah petunjuk-petunjuk berikut ini. Tutup luka korban dengan menggunakan kain kasak kompres yang sudah steril. Lalu tekanlah kain kasak kompres tersebut kuat-kuat menggunakan tangan hingga pendarahan dirasa sudah mulai berhenti. Selain menggunakan media tersebut, jika memang tidak punya, adik-adik bisa menutup lukanya dengan memakai steril lainnya, misalkan sapu tangan yang bersih ya, dan menggunakan air bersih tentunya, terus handuk, sobekan spray semuanya yang bersih dan dicuci. Namun jika semuanya tidak memungkinkan di lokasi perkemahan, biasanya hutan, maka jangan ragu-ragu untuk menggunakan baju kotor pun nggak apa-apa dengan tangan telanjang. Sekalipun seperti itu, tekan bagian yang luka supaya darahnya tidak terus-menerus mengalir keluar, karena jika korban kehilangan lebih banyak darah dari tubuhnya, maka korban akan berada dalam bahaya yang lebih serius akibat risiko infeksi. Luka yang masih ada darahnya usahakan jangan dibersihkan dulu, karena pendarahan akan membersihkan luka itu. Adik-adik hanya perlu membersihkan kulit di sekitar luka menggunakan air sabun atau air ledeng biasanya, atau air yang sudah matang. Yang ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa rata-rata mengalami kasus pendarahan serius akan merasakan shock yang sangat. Maka dari itu, letakkan penderita pada posisi yang luas, menyenangkan, dan semua yang mengikat pada tubuh penderita harus segera dilepaskan, termasuk ikat pinggang dan semua peralatan pramuka. Bawalah ke posko penampungan kesehatan. Nah, kakak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah antusias mempelajari atau mengikuti kegiatan pramuka penggalang ini. Dan untuk minggu besok kakak akan coba menyajikan tentang teknik scouting skill pramuka penggalang. Kakak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.